Ya, mungkin ada Ibu Dokter Adian nih, Manusiala sama Dokter Ibu Dian nih, kayaknya. Boleh. Silakan Ibu Dian. Kenapa ini? Ada apa dengan Alkitab ya? Ya, silakan. Ibu Dian bebas. Ibu Dian bebas untuk bertanya. Enggak, itu ada. Dari apa Ibu Dian? Dari Kristiani atau? Deskripsinya ditulis Alkitab ya di itu. Topiknya apa? Iya, topiknya Ibu Dian bebas bertanya tentang Alkitab. Oh, yang saya tahu Alkitab itu adalah kata ataupun kalimat ya Ibu bertanya aja, Ibu bertanya yang tidak ada dituliskan di dalam perjanjian baru. Jadi Ibu atas dasar apa penggunaan kata kalimat itu digunakan? Kalau dalam Al-Quran ada tulisan Alkitab, jadi kita ada dasar untuk menggunakan itu. Tetapi kalau dalam perjanjian baru nggak ada tuh. Ya udah. Oke. Ya, silakan Manusiala jawab. Perjanjian baru, perjanjian lama gitu aja. Apa yang mau ditanyakan? Ya nggak ada kata kalimat Alkitab itu Pak, nggak ada yang menggunakan kata sandang terus menggunakan kata kitab, nggak ada. Kok bisa digunakan diklaim menjadi bahasa dari itu baru? Nggak boleh nggak menyelamatkan, nggak apa-apa. Dan digunakan ya nggak apa-apa. Jadi kalau Ibu mau memahami kekristenan, iya, kalau menggunakan seperti itu, Pak, artinya Ibu, kan ada unsur penyesatan di dalamnya, pembodohan ataupun penipuan publik namanya, karena nggak ada tapi disebut ada begitu. Itu tujuannya bukan penipuan publik tapi keselamatan. Orang mau nggak ditipu tapi nggak selamat, ya itu bukan tujuan Alkitab, gitu Bu. Ya itu, kenapa gunakan kata Alkitab sementara nggak ada tulisan seperti itu. Jadi kan bisa bingung orang Pak. Sukanya, saya mau bilang itu bebelos, ya boleh. Saya mau bilang itu apa boleh. Sebentar Pak. Ya, karena itu konsekuensi Pak. Memang berawal dari bahasa Ibu Adian, Ibu Dian biasain kalau Ibu Dian biasain kalau bertanya. Ini belum habis ini. Piang belum habis bos. Santai aja. Ya udah, maaf yang kasih dia tanya, nanti saya jawab. Gampang, jawab Islam itu gampang. Nggak usah di mute, santai aja. Kita berbagi lah. Ibu Dian. Saya murtad itulah. Bukan Ibu Dian. Islam. Sebentar. Saya nggak boleh. Sebentar. Ibu Dian biasakan kalau diskusi dengarnya pakai kuping tuh, pakai mulut, pakai kuping. Jadi enak. Memang nggak pernah saya mengaku diskusi karena ilmu Tuhan itu enggak untuk didiskusikan. Tidak ada tawar menawar di dalamnya. Jadi Ibu mau ngapain kesini? Ya, berbagi saja, berbagi apa yang saya ketahui, berbagi apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, Pak. Ya. Sharing aja, Pak, kita sharing. Ya. Boleh tanya, saya mau dialog dengan Ibu Adiani dulu. Saya mau tahu Ibu baca apa sih? Coba jelaskan Ibu baca apa. Bu Adiani, semua lah kalau ngomong jangan teriak-teriak. Sebutin apa? Semua yang saya baca itu yang saya baca, Pak. Enggak, ini saya kan nggak buta baca, Pak. Dibilangin sebutin. Ibu mau ngomong apa tadi? Alkitab itu nggak sah gitu ya? Nggak benar gitu? Enggak, jangan digunakan Pak, bukan pada tempatnya begitu. Sampah aja kan dibuang pada tempatnya Pak. Ya bagaimana kata kan? Kata atau bahasa ya harus dipergunakan sesuai dengan ininya, penempatannya. Oke, tak jawab ya. Kenyataannya kita digunakan. Terus mau apa?
Kenyataannya digunakan tuh. Ya, saya hanya menegaskan Pak bahwa saya kan sudah baca tuh yang namanya perjanjian baru ya. Dan di situ nggak ada tulisan Alkitab Pak. Jadi itu aja saya mau share ke publik bahwa itu kan cuma di dalam perjanjian baru. Itu Pak. Itu kan cuma bahasa, nggak menyelamatkan apa-apa. Jadi konsekuensinya jadi lain Pak, karena Bapak nanti dituduh pembohong, mengatakan ada padahal nggak ada, gitu aja Pak. Nggak apa-apa, aku tenang dituduh pembohong karena Meliatan sudah menggunakan Alkitab Meliatan. Oke, kasih gue share screen kok apa yang. Iya Pak, makanya harus ada kata Alkitab itu kalau memang diklaim perjanjian baru adalah Alkitab. Sebab kalau Alkitab itu Pak, ya, itu adalah kumpulan perkataan Tuhan Pak. 100% isinya adalah firman, adalah perkataan Tuhan. Sementara perjanjian baru nggak 100% perkataan Tuhan Pak di dalamnya. Itu Pak, konsekuensi dari penggunaan kata Alkitab. Mengklaim sebagai Alkitab Pak. Ya, oke. Ya oke, Ibu diam dulu Bu ya. Udah semua ya. Diam dulu. Oke. Jadi pertama tadi katanya Alkitab 100% kata perkataan Tuhan dan sebagainya. Itu adalah pemaksaan religion termnya dia. Itu kan pemahaman teologinya Islam bahwa kitab itu wahyu tunda langit terserah. Kekristenan bagaimana kitab itu dikumpulkan nggak begitu. Jadi diterima aja sebagai perbedaan. Kalau nggak usah ribut di sini. Kedua adalah dia mengatakan bahwa Alkitab itu nggak ada tertulis dalam Alkitab tidak tertulis dalam perjanjian baru perjanjian lama, boleh dipakai, menyesatkan. Ya udah Bu, kata tauhid pun tidak ada dalam Quran, jadi juga tidak boleh dipakai karena menyesatkan. Bohong, nggak ada tauhid dalam Quran. Sama ya. Yang kedua, lalu tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah kalau dia hanya bicara seperti itu, saya mengumpulkan ada jurnal ini yang adalah juga teman-teman Muslim. Ini ada ISSN-nya, kalau di dokter beneran dia pasti paham. Ini ada non-Arabic language in the Quran according to As-Suyuti, yang bukunya kosakatanya Alkitab tidak boleh dipakai. Akan ada ratus boleh dipakai dalam Quran. Sama kita fair. Ini malah menurut Jalaluddin As-Suyuti ya, orang ulama besar yang dibikin. Ada ini jurnal tuh. Nih. Dan ini ada banyak banget yang sudah bikin review kayak gini. Saya juga ada bukunya. Ada di Google Drive bukunya. Ya. Tuh. Huruf ba aja bukan. Satu juga bukan. Dal dari mana? Lihat, semuanya dibahas huruf per huruf, kata per kata diambil dari mana. Misalnya, syad, the word in surah Al-Fatihah verse 6 in translate is road comes from Roman language. The word ini nih, syad surah Al-Baqarah verse ayat 260 diterjemahkan sebagai potong dari Nabatian language. Ya, nggak boleh pakai Bu. Kan nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam bahasa Arab Bu. Nah, yulu, Nita juga banyak tuh dalam ini surat Al-Baqarah 257 ya kan. Ini artinya syaman nih penyihir. Diambil dari Habasyah language. Terus ada lagi kata ini nih dalam surat Syad ayat 33 yang artinya tuh salah language, bahasa sajalah. Dan bahkan banyak Bu dari bahasa Ibrani. Banyak Bu. Termasuk kalau Ibu mau ngomong apa namanya? Ilah. Ibu nggak boleh ngomong ilah Bu. Ilah bukan bahasa Arab. Ilah dari bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Eloah, Elohim. Nggak boleh pakai Bu. Terus Ibu mau ngomong apa? Ibu kata Allah juga nggak boleh pakai Bu. Sebelum orang Islam pakai kata Allah sudah dipakai duluan Bu, sama pagan Arab dan sama orang-orang Kristen. Jadi sama-sama nggak boleh. Kalau mau begitu.
Inilah kenapa ketika bahasa tuh dikultuskan jadi sebuah agama. Bodohnya ke akar-akar. Ya. Jadi dalam ini. Kalau cuman mau begitu doang, kita bisa head to head fight. Lebih sedih lagi teman-teman yang muslim. Ya. Silakan nanggapin. Oh, menarik itu, Pak. Ternyata banyak istilah asing di dalam Al-Quran ya. Banget. Ya. Bahkan menurut Buya Syakur, kata Allah itu diambil muncul dari bahasa muncul dari bahasa Arab, dari bahasa Ibrani. Bahkan dalam tafsir At-Tabari dikatakan arti kata Hamasyiyah itu juga mereka arti kata Al-Masih mereka juga bingung. Ada beberapa tafsir yang mengatakan itu artinya ini. Ada juga bilang tafsir itu diambil dari bahasa lain karena nggak ada dalam bahasa Arab. Ayo lu ibu. Tapi ini Pak Benediktus, ini Muslim ini kerap kali mereka suka mengklaim-klaim, suka memprivatisasi ya, memprivat bahasa ini hanya khusus untuk mereka. Bahkan seolah-olah bahasa itu punya agama. Ini kan konyol sekali begitu loh. Iya. Padahal sebelum Islam ada bahasa Arab itu udah ada. Ya, iya. Kata kitab itu pasti udah ada. Nggak mungkin bahasa Arab itu diajarkan langsung dari surga turun bersama dengan Al-Quran. Ya makanya Dokter Adiani ini saya bingung ya, dia dokter beneran apa dokter bohongan, bingung gue. Nah itu dia, penalaran seperti ini kok nggak bisa paham ini dokter ini. Ya silakan Bu, silakan ngomong yang ini ada ininya, ada berhentinya Bu. Sudah fix ya. Tadi kan sudah mengakui bahwa nggak ada tuh dalam perjanjian baru kata Alkitab, sementara di dalam Al-Quran ada. Kan sudah diakui ya, sudah selesai ya. Bahwa kata Allah, alif, bukan kata Pak ya, saya koreksi, alif lam ha itu bukan kata, dia hanya merupakan gabungan dari 4 huruf dan dilafalkan Allah, itu ada dalam Al-Quran Pak. Kemudian ilah, ada dalam Al-Quran itu Pak, apalagi yang ada di dalam banyak Pak, di dalam bahasa aslinya. Kalau bahasa bukan bahasa asli Bu, bukan bahasa asli Bu. Itu ya, diambil dari bahasa lain, Bu. Itu diambil dari bahasa lain, Bu. Itu diambil dari bahasa lain, Bu. Itu diambil dari bahasa lain, Bu. Bahasa asli Alkitab bernama Al-Quran, tahu bahasa aslinya gunakan bahasa apa? Bahasa asli Arab itu campuran bahasa dari aslinya berbahasa. Pak. Bahasa Arab itu merupakan campuran dari bahasa-bahasa lain, bahasa campuran. Bahasa aslinya apa, Pak? Bahasa aslinya. Enggak ada yang tahu, Bu. Bahasa aslinya. Ada yang tahu Bu? Bahasa asli dari Alkitab bernama campuran. Itu udah campuran Bu. Aslinya campuran. Jadi saya beritahukan ya. Ya iya. Asli Alkitab bernama Al-Quran adalah menggunakan bahasa Tuhan Pak. Ya, jadi tidak ada tandingannya bahasa Pak. Tuhanmu, bahasa tidak Tuhanmu. ada duanya. Bahasa Tuhan Pak. Bahasa Tuhanmu diambil dari bahasa Nabatea. Lihat ini, lihat. Tuhan seluruh alam. Jadi bukan hanya saya yang ciptaan Tuhan, tetapi nih. Dia bilang dia bahasa Tuhan. Berarti bahasa Roma ini bahasa Tuhan. Kenapa? Karena ini ada dalam surah Al-Kahfi ayat 107, artinya kebun anggur datang dari bahasa Roma dan bahasa Nabatea. Apakah Roma dan Nabatea adalah bahasa Tuhan? Ayolah mikirlah teman-teman muslim. Oh, berarti Allah SWT pinjam ya? Jadi bisa jadi itu pinjam, mungkin dia nggak punya kali maka dia pinjam. Nah, Allah SWT saja tidak berani mengklaim-klaim, kenapa dokter ini berani ya? Makanya ini saya lagi buka ini jurnal loh, berdasarkan Jalaluddin As-Suyuti. Lihat nih surat Al-Insan ayat ke-5. Champler itu datang dari bahasa Persia. Apakah orang Persia bahasanya Allah? Makanya gimana dong? Ini ada juga yang dalam bahasa kecil suaranya. Sabar. Nih.
Oke, Iya kan, oke. biasa kan gue kan begitu. Kalau gue lepas jatuh, gue lupa. Nih, Lanjut. apa Bahasa namanya? Jawa juga bahasa Tuhan kalau menurut cara Ah, berpikir dia. buset, lihat nih tuh. Surah Al-Mu'min apa ayat ke-9 dan 20 artinya written is in Hebrew. Ini kata ini dari Hebrew bahasa Tuhan. Haleluya kalau begitu, bro. Apalagi ada banyak, ada 14 kata nih. Artinya apa? Dalam surat Al-Araf ayat 156, which is we repent is include in Hebrew language. The word in surah Hud verse 53 which mean Jew is in Hebrew language. Ya. Ayo dong, terus apalagi? Apa word ini nih? In surah Al-Furqan verse 63 artinya rendah hati, humble dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa apa? Bahasa Aramaik, bahasa aslinya Yesus. Terbalik-balik sih mikirnya. Kalau SWT saja cukup rendah hati ya, mau pakai bahasa manusia. Dr. Adiani ini lebih tinggi kuasanya dari Allah SWT kah? Larang-larang kita. Maka sok ini Bu dokter, Anda tuh kayaknya bukan dokter beneran dah. Saya hanya kasih saran Pak, supaya kalian itu nggak dicap pembohong. Gitu begini Bu dokter, siapa yang kasih Anda hak untuk memprivatisasi bahasa ini sehingga ini kan hanya sudah diakui tadi Alkitab nggak ada di belum ada Islam, Alkitab ada di dalam bahasa asli Alkitab bernama Al-Quran, kan udah selesai itu tadi fix ya. Sebelum ada kemudian Islam, apa namanya tadi belum fix Pak, tadi belum tahu kan bahasa asli dari Al-Quran. Bahasa asli dari Al-Quran itu adalah bahasa Tuhan yang Tuhan miripkan dengan dialek suku Rasul, Mesias atau juru penyelamat asli yang menerima Alkitab bernama Al-Quran. Suku apa Bu? Suku apa? Rasulullah edisi penutup Pak. Jadi Tuhan jawab bahasanya jawab suku apa jawab bahasa Tuhan itu dengan dialek suku Quraisy Mekah. Jawab suku kan Allah tidak hanya dari Rasulnya, Allah tidak hanya menurunkan Allah tidak hanya menurunkan dalam dialek Quraisy, tapi ada 7 dialek yang diturunkan sama jadi Allah. mirip aja Pak. No, ada 7, ada 7. Nah, jangan bohong Ibu, mau diam kalau Ibu nggak diam, saya nggak mau diam karena Ibu berbohong. Ada 7 terdalam hati. Tidak diturunkan hanya dalam dialek Quraisy, tapi ada 7. Makanya bisa ada 2 orang dia bacaannya beda. Ini dokter ini suka takiah nih, bahaya nih kalau dibiarin. Akhirnya semua orang ketipu dengan dia bohong. Allah turunkan dengan 7 dialek. Cerita di mana? Ada 2 orang bacaan lagi sholat, yang satu marah. Nih orang kalau lagi sholat gue tonjok nih orang nih bacanya salah. Habis itu dibawa ke Nabi dua-duanya, baca. Allah bilang, itu betul, kamu juga betul dua-duanya akan diturunkan dalam 7 ahruf, 7 dialek. Kalau statementnya diturunkan dalam bahasa Quraisy, dialek Quraisy dimiripkan dengan itu, salah karena Allah juga turunkan dalam 7 dialek. Ayo lo kemana-mana salah juga, bingung deh. Gue udah nggak mau like jadi. Langsung melek ya, bro. Iya, agak naik darah ke kepala nih. Nah, bagus juga tuh. Kasih lagi waktu dokter ini bicara. Waduh, dada tinggi gue. Besok aku berobat ke dokter lain. Jangan ke dokter ini, bro. Nanti kamu di apa namanya kasih obat anestesis. Saran saya kalau mau berobat, ya kalau berobat itu jangan ke dokter itu ahli meresepkan racun, Pak. Waduh. Jadi nggak bakal terobati itu. Bakal terperbaiki. Aduh. Jadi kemana? Saya nggak mungkin berbohong, Pak. Ya, saya nggak mungkin berbohong. Saya tahu dengan profesi saya, makanya saya beritahu. Bos saya juga dokter. Namanya dokter itu, Pak, adalah ahli meresepkan racun, Pak. Ya, ahli meresepkan racun dari racun yang lingkar hijau, yang kurang derajat letalnya, mematikannya. Kemudian lingkar biru yang cukup mematikan, kemudian ada yang lingkar merah
yang digunakan oleh rekan sejawat anestesiolog. Itu dalam membunuh, ya, mematikan dan membangkitkan pasien itu menggunakan racun atau resep dokter yang lingkar merah itu. Kadang ada ini bukan dokter beneran. Tulisan K atau dengan tulisan keras. Ya, ada tulisan seperti itu. Pokoknya yang jenis-jenis narkoba itu, Pak, itu adalah resep dokter yang lingkar merah itu, Pak, yang sangat mematikan. Bukan dokter. Ya, sangat mematikan. Makanya nggak ada itu dokter-dokter yang mau embat-embat racunnya sendiri, resepnya sendiri, nggak ada itu. Coba aja paracetamol aja. Saya mau lihat siapa dokter yang rutin itu skip bu. Kita buka topik baru. Itu skip. Ya itu aja. Itu Pak. Jangan dibahas. Aja ya, saran sedikit. Ya. Kemudian itu yang tadi dikatakan bahwa ada 7 ya, ada 7. Mau dialek apapun Pak, mau ditranslate ke dialek suku Bugis sekalipun, jika itu ditranslate, jika itu diterjemahkan, jika itu dialih bahasakan, ya sama aja. Memang sama-sama benar dengan bahasa aslinya. Bahasa asli dan bahasa terjemahan kan memang sama aja. Mau ditranslate ke bahasa Indonesia sama saja, Pak. Sama-sama benarnya. Kan hanya ditafsir, ditranslate ataupun dialih bahasakan, diterjemahkan. Dia nggak bisa. Masa bahasa asli dengan bahasa terjemahan ada kontradiktif, Pak? Kan enggak. Mau ditranslate ke dialek suku Sunda, dialek ke suku Batak, ya sama aja dengan bahasa aslinya, namanya juga translate, pengalih bahasahan, hanya beda bahasa, tapi secara kontekstualnya sama. Gitu. Iya. Yakin sama ya. Ya sama Pak, di Jazirah Arab kan itu sekitar 3.000-an suku Pak. Waduh. Jadi 3.000-an suku, kalau itu ditranslate ke dalam suku-suku mereka semua, ya sama aja dengan bahasa aslinya. Namanya juga ditranslate Pak. Gitu. Aduh, gua bersyukur dah gua jadi Kristen, puji Tuhan. Aduh, mana ya. Ibu Dian tahunya 3.000 suku dari mana, Bu? Ibu Dian sekalinya kagak di mute. Di mute kali. Ini baru kebuka. Enggak. Apa namanya? Ya sesuai dengan yang saya baca. Jadi di Jazirah Arab, semenanjung Arab ataupun kawasan Arab, Pak, yang luasnya sekitar 3 jutaan kilometer persegi, itu terdiri dari 3.000-an suku, gitu, yang saya baca. Kalau bacaannya berbeda, ya silakan di-sharekan saja. Nih, kita akan tadi berbagi katanya saja di sini. Kalau ditranslasikan beda ini nggak beda. Oh ya udah, Ibu jawab. Nggak beda ya. Maksudnya apa kan? Betul ya. Kalau ilah kan bahasa asli Kak. Ini bahasa asli, lihat ke bahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Indonesia kan tambahan ya. Sama aja berarti ilah dengan sesembahan sama. Ibu lihat share screen saya nggak? Kenapa? Ibu lihat share screen saya nggak jelas Pak kelihatan, soalnya saya pakai HP. Pakai kacamata dulu. Baca Iqra. Enggak, saya pakai HP kecil kok anunya. Oke, baiklah, saya ikut. Enggak pakai laptop ini. Ini ada 2, ada Quran versi Hafs dan Quran versi Al-Susi, katanya beda dialek. Oke, kita lihat. Ya, yang mana dialek suku Quraisy yang mirip dengan suku Quraisy Mekah di situ? Enggak tahu di urusan lu, yang penting beda aja isinya. Lihat. Yang jelasnya Pak, yang asli itu yang mirip dengan dialek suku Quraisy Mekah. Baca dulu. Nah, kalau mau cari bahasa aslinya itu. Ya udah, baca dulu baca. Literasinya adalah kata Allah dalam Quran versi Hafs. Apa untuk mengetahui bahasa asli dari Al-Quran itu adalah yang dihafalkan Pak seluruh negeri ya. Yang dihafalkan seluruh negeri. Makanya kalau ada lomba penghafalan, kalau ada lomba tahfiz, lomba penghafal itu sama semua Pak. Di berbagai negara sama. Karena yang dihafalkan itu dalam bahasa aslinya Pak, bukan bahasa terjemahan itu. Bahasa aslinya bukan bahasa terjemahan yang digunakan. Kalau dalam menghafalkan. Ini Bang. Iya. Cek aja. Yang dihafalkan itu yang mana seluruh negeri. Iya. Baca. Yunani hafalkan yang mana? Kemudian Amerika hafalkan yang mana? Ya, cek aja. Maroko berbeda. Maroko pakai Quran versi Waras.
Ya terserah. Lo kok yang terserah? Jelas versi Quraisy Mekah itu yang asli, bahasa asli. Ya udah, yang mana yang versi Quraisy Mekah? Ada 31 jenis cek Quran. aja yang mana yang dihafalkan. Tuh, semua dihafalkan. Petunjuk itu. Semua dihafalkan. Buktikan sendiri. Masa yang buktikan kan ibu yang bilang. Kan ibu yang bilang ini. Kan sudah besar itu, sudah tua kan, sudah uzur kan. Udah terjebak dia. Disuap terus sih kayak anak kecil. Udah terjebak dia, nggak bisa jawab nih. Ya sudah, tentukan saja yang mana yang dihafalkan. Bu, kalau buat saya Bu semuanya palsu Bu. Yang mana yang dihafalkan? Buat saya semuanya palsu. Di Amerika Bu. Yang mana? Buat saya semuanya yang palsu. Mana? Buat itulah saya yang semuanya palsu. Asli. Bahasa palsu Pak, nggak ada bahasa palsu. Yang ada bahasa palsu. Kan bahasa terjemahan. Iya. Enggak. Itu yang ada nggak ada. Buat saya palsu. Semuanya palsu. Gimana udah nggak ada. Buat saya udah palsu semuanya. Ya, kita lihat nih. Quran versi Hafs, arti yang jelas Quran bahasa itu Hafs. Ada yang asli, ada yang terjemahan, Pak. Ya udah, ini dua-duanya bahasa Arab. Mengapa ini diterjemahkan? Karena Arab. Bahasa aslinya hanya satu dan satu-satunya, hanya dialek suku Quraisy Mekah. Itu yang bahasa aslinya. Makanya ditranslate ke berbagai bahasa. Kecuali kenapa nih beda-beda, baru. Karena menggunakan bahasa asli bahasa Indonesia yang gak usah ditranslate, Pak. Gak usah diterjemahkan. Nah, terima kasih. Jadi di sini dia bilang ada yang diturunkan dalam berbagai dialek, ya. Lalu dia ributkan, yang paling benar adalah dialek suku Quraisy. Yang Quraisy sejawab. Dia bilang suruh saya cari sendiri. Saya buktikan di Quran versi Hafs dan Quran versi Al-Susi. Satu ayat yang sama, isinya berbeda. Versi Hafs dia mengatakan Allah artinya berperang, tapi Quran versi Al-Susi mengatakan kutila. Wah, ini internet saya nggak stabil, ya. Dia bilang kutnya artinya jadi ya, kita bisa lihat nih. Ini semua adalah Quran berbahasa Arab yang akan didengarnya masing-masing dan diklaim sebagai Quran yang sama sampai ke zaman Utsman paling enggak, ya. Jadi ibu sebelum ngomong mikir dulu, atau kalau otak yang nggak bisa mikir udah coba ganti otak, ibu cari dokter lain yang bisa bantu operasi otak, ya. Bagaimana mungkin nggak ada dua Quran dalam bahasa original? Artinya bisa berbeda. Bukan cuma artinya, bacaannya juga berbeda. Ya bacaannya beda, gimana artinya juga bisa. Ya. Selain itu ada apa? Ada lagi versi Hafs dengan versi Wars. Tapi ini bukan Wars yang umum, ini adalah Wars yang Al-Azraq. Yang satu mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 251 dikatakan Dafu. Yang satu Difa'u. Oh, bukan Difa'u. Difa'u. Yang satu mengusir, yang satu membela. Ini tadi, ini Hafs dengan Wars, ini Hafs dengan Susi. Udah beda. Yang mana yang dialek versi Quraisy? Kalau beda dialek katanya pasti sama. Ini juga sudah beda artinya. Cek semua, ini semua dihafalkan di negara yang berbeda-beda. Makanya mereka bikin lagi satu lagi Quran Hafs tahun 1924 di Kairo. Cek aja di Google. Jadi jangan takiyah, dia tuh bohong banget itu, penipu besar. Apalagi nih? Oh, ini riwayat pengumpulan Quran, beda lagi. Oh, cuma ada 3 gue. Ini. 3 dulu aja, nanti kalau 4 kelojotan dia. Ya, ini ada filenya, dia kumpulin ada ribuan. Saya nggak baca semua, capek gue ambil 3 biji comot-comot. Kebetulan ketemunya Hafs semua. Yang mana yang dialek Quraisy? Jawab dong. Dia yang bawa hujah, dia yang ngomong. Lalu dia nggak bisa buktikan. Inilah polemikus Anda jatuhnya. Datang langsung menuduh, mengatakan bahwa dalam Alkitab itu nggak ada tulisan Alkitab dalam kitab suci, tidak boleh. Kamu juga pakai kata tauhid, tidak ada dalam kitab suci kamu kata tauhid, tidak boleh pakai. Nggak mau bahas yang itu. Ngomongnya Allah ada di Quran, ilah ada di Quran, tauhid nggak ada di Quran. Kenapa lu pakai kata tauhid?
Inilah yang suka jadi bingung gitu loh. Suka double standar. Akhirnya apa? Orang itu bingung jadinya. Padahal ini kebodohan. Ketika dikembalikan ke dia sendiri, kitabnya aja beda-beda. Oke. Silakan dibuka lagi dokternya supaya kita bisa ketawa lagi. Nah, so bisa ketawa lagi, sedih amat. Ya. Silakan Ibu Dokter. Silakan Bu. Misal kamu suku Batak ya, mau mentranslate atau menafsirkan ataupun mengalihbahasakan bahasa asli Al-Qur'an yang mirip dialek suku Quraisy Mekah menjadi dialek suku Batak. Ya silakan. Nggak ada kok yang larang-larang. Silakan. Tapi apakah menggunakan bahasa yang sama? Yang enggak lah. Masa bahasa asli dengan bahasa terjemahan sama? Enggak sama. Tapi artinya sama, Bu. Bahwa ilah yang bahasa asli artinya dan sama bahasa beda, terjemahan sesembahan kan enggak sama. Artinya sama apa beda, Bu? Dari tiga artinya huruf, sama ya. atau beda, Bu? Kemudian sesembahan. Artinya sama atau beda, Bu? Sesembahan ya sama, Pak. Artinya sama atau beda? Ilah dengan sesembahan sama. Enggak, dengar saya Ilah dulu. Bahasa asli, sesembahan bahasa dengar terjemahan saya dulu, dengar saya dulu. Kalau ditranslasikan dari satu kata yang sama, artinya bisa beda nggak? Penggunaan sinonim katanya kan? Iya. Seperti ilah ya, ada yang translate sesembahan, ada yang translate bapak ya. Itu kan sama aja. Berarti ilah, kalau bapak sama aja kan? Merujuk kepada yang disembah. Kalau gitu tadi ada dua versi Quran dari satu kata yang sama artinya berbeda. Ya dua versi bahasa itu ya. Kok artinya cek bisa aja beda? Mana bahasa asli yang mana bahasa terjemahan kan simpel kan? Dua-duanya bahasa Arab. Tadi saya udah kasih lihat. Bahasa asli, Pak. Saya kan bilang dialek suku Quraisy Mekah. Sementara di Jazirah Arab itu ada 3.000-an suku. Ya udah, makanya cek tadi aja Ibu bilang sendiri. kalau diterjemahkan dialeknya tetap artinya sama. Sendiri. Itu bisa beda. Ya kan banyak kan sinonim kata, Pak. Penggunaannya. Misal ilah berperang dan dibunuh itu beda jauh loh, Bu. Ada yang translate bapak ya. Berperang dan dibunuh itu beda jauh loh, Bu. Sinonim. Yang penting dia sepadan, Pak. Berperang dan dibunuh tuh artinya jauh loh, Bu. Nih. Ini Quran versi Haf, Quran versi Asusi. Yang satu berperang, yang satu dibunuh. Artinya jauh loh, Bu. Ya, dia ini. Memang ini Alexa bukan sih? Alexa ya. Oh ya betul Alexa. Memang dia bukan ignoran, sepertinya orang-orang seperti ini tuh dibayar untuk beda lagi. Oh ya maaf ya Alexa, saya salah sebut, maaf. Memang orang-orang seperti itu sepertinya memang dikirim ke Zoom Kristen itu untuk begini aja gitu loh. Makanya saya berkali-kali ngomong teman-teman perlu belajar. Mereka tidak membantah data yang Bro Benedictus tunjukkan, nyerocos saja. Betul. Jadi diskusi kita nggak maju. Betul. Ya. Ya. Nah, tapi suara Bang Benedictus ini mirip-mirip suara Nandar loh. Wah, saya masih bertobat. Mirip-mirip si ini Tauhid Slayer juga nih. Silakan Pak Romeo, silakan. Enggak, jadi kalau bisa dinilai Bu Adiani ini memang gayanya selalu begitu, baik di Zoom atau di WA selalu begitu. Jadi nggak pernah ada titik temu gitu, karena Ibu ini kalau boleh saya nilai terus dengan argumennya tanpa menerima apa yang disampaikan gitu. Jadi baik dengan pihak teman-teman Muslim yang lain pun Bu Adiani sering seperti itu, karena bukan maksudnya mengapakan, tapi Bu Aini ini kan orang Syiah ya kalau nggak salah ya. Jadi dengan teman-teman Sunni juga sering berdebat seperti itu gitu. Nah itu aja sih. Nah terus lanjut Pak Iktus, kalau mau menyampaikan, ada yang mau disampaikan lagi.
Saya masih mau ketawa, dibilang mirip sama Nandar. Mirip-mirip suara Nandar, si Tauhid Slayer juga mirip. Udah, jangan ditanya, jangan. Ibu mau diskusi apa? Udah, dia mah nggak bakal diskusi, dia polemikus. Iya. Lanjut Pak Egdes, kalau ada yang. Nah, jadi satu ya, tadi kita udah tunjukkan bahwa Quran tuh sama-sama bahasa Arab, dan ini yang dia nggak tahu ya, teman. Ini Koapeng ini live kan, Koapeng? Oh, Koapeng nggak ada lagi, bikin domi mungkin dia. Nah, Kelihatannya begitu. Iya. Ini live ya. Oke, buat teman-teman nonton perlu diketahui bahwa 7 huruf dialek itu sudah dihilangkan waktu zaman kodifikasinya Utsman. Ada hadisnya, tapi filenya teman-teman boleh cek di channel YouTube Benedictus Ictus, cek video kitab orang Kristen, kitab palsu, di situ ada ya. Jadi di situ dikatakan jika kamu mengalami perselisihan, ikutin orang Quraisy karena Quran diturunkan dalam dialek Quraisy, kata Nabi. Jadi 7 huruf itu udah hilang sebetulnya. Kalau 7 huruf itu artinya dialek, itu udah disamain semua zaman Utsman. Tapi ketika turun ke bawah sampai sekarang masih terjadi perbedaan. Nah, itu bagaimana? Itu biarkan teman-teman Muslim yang jawab. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab itu kita punya hal yang Muslim tidak punya, adalah kita punya manuskrip yang sangat banyak sekali. Untuk manuskrip berbahasa Yunani, itu kita punya 5.600 lebih. Dan tersimpan sampai hari ini. Untuk manuskrip berbahasa Latin, itu tembus 10.000 lebih. Dan manuskrip yang berbahasa Ibrani, itu kita ada 100-an lah kurang lebih. Terjaga sampai sekarang. Dan kalau mau dicek keaslian, kita bisa cek. Misalnya kita mau cek Kodeks Sinaiticus, ada website kita bisa cek Kodeks Sinaiticus sampai hari ini. Kalau teman-teman mau cek, saya bantu. Bisa lihat di layar ya. Ini orang Kristen nih, sampai hari ini. Kalau mau lihat kodeknya seperti apa, buka aja. Misalnya kitab mana sih? Yoel misalnya. Nah, ayo loading lama nih. Nah, ini ada manuskripnya, kita bisa lihat udah dipotoin semuanya, ya. Jadi kalau menuduh sembarangan sulit gitu loh. Ayat yang hilang kita bisa pulihkan. Manuskrip itu apa? Ada yang oke, terima kasih Tuhan berkati. Manuskrip itu apa? Tulisannya ada dari zaman purba, lu ada nggak gitu loh. Manuskrip paling tua Muslim cuman Birmingham. Itu apa sih isinya? Buset. Ceklah, kita belajar sejarah bener-bener. Sampai era modern ini kamu mau cek aja Kodeks Sinaiticus masih bisa. Saya lagi kumpulin nih Kodeks Aleppo mana mana, kalau nanti saya share. Gue baru temu Kodeks Sinaiticus. Kalau teman-teman yang info boleh komen juga di YouTube-nya Benedictus Ictus, nanti saya baca. Bagaimana Alkitab dilestarikan luar biasa. Ayat yang hilang ada dan bisa dipulihkan. Kenapa? Karena salinannya sangat banyak. Salinan tertulis, bukan cuman dihafalkan sama si A, dihafalkan sama si B, dihafalkan sama si C. Oh, dihafalkan kan pasti sama. Belum tentu juga dihafalkan pasti sama. Orang zaman Nabi hidup aja dihafalkan bisa beda. Dan dalam riwayat Muslim Bukhari ketika pengumpulan Quran, Said bin Sadik menemukan potongan surah At-Taubah terakhir pada Abu Huzaimah yang tidak ditemukan pada orang lain selain Abu Huzaimah. Berarti apa? Yang punya cuma Abu Huzaimah. Yang lain punya enggak? Yang lain hafal enggak? Hadismu sendiri udah kasih tahu itu. Lalu ngomongin kitab, udah jangan ngomongin kitab orang Kristen. Kitab-kitab itu udah bosan kena textual criticism. Udah capek.
Kitab Anda kalau mau dibuka bagaimana? Belum lagi saya bahas, kalau kamu bilang yang sama, manuskrip tertuamu tuh tulisannya Arab Kufi atau bukan? Kamu pakai tulisan Arab mana? Ayo lo. Lebih bingung lagi. Lanjut lagi. Kenapa hukum rajam nggak pernah ada ayatnya sampai sekarang? Ayat menyusui pria dewasa juga nggak ada ayatnya. Hilang dimakan kambing. Firman Allah bisa hilang dimakan kambing. Luar biasa. Haleluya. Untung Alkitab nggak begitu. Tidak berubah. Tidak berubah. Lalu apalagi kalian ngais-ngais mengatakan bahwa kitab orang sudah dipalsukan dan sebagainya. Ini kan para omongan polemikus gitu loh. Nggak lihat data. Kita bisa buktikan semuanya secara akademis. Sudah banyak. Jangan nonton debatnya Zakar turun. Kalau nonton Ahmad Dedat lebih pinter. Itu pun lagi dibantah semua habis-habisan. Bukan bro, Muslim punya nggak itu manuskrip seperti yang kita punya itu? Sebanyak kita jelas nggak punya. Itu Samarkand itu aja yang dibangga-banggakan ya. Iya. Terus kemarin saya baru berdebat di Facebook tuh. Dia ngomong begini, Quran itu mujizat dari Allah karena bisa dihafalkan. Lagu The Beatles juga gue hafal. Bapak gue sering setel loh, gue tahu. Pampers juga hafal. Itu mujizat. Enggak, kenapa orang Kristen nggak pernah ada yang hafal ayat Alkitab? Kata siapa? Tahun 1950 sekian ada yang menulis gini, how to memorize scripture. Dia sudah hafal seluruh Alkitab, lalu dia tulis dalam sebuah buku gimana cara orang menghafal Alkitab. Cuman menghafal Alkitab tidak diharuskan dalam Alkitab. Lebih bagus apa? Ngerti. Mau ngapain kita ngafalin Zaid bercerai dengan Zainab karena Nabi Muhammad mau menikah sama Zainab? Mau ngapain? Itu dihafal. Allah meniup farjah Maryam, masa dihafal? Terus dia klaim Al-Quran ada 6.600 ayat. Gue ngomong, lu klaim ayat sendiri salah. Quranmu cuma 6.200, tergantung versi Quran yang mana. Ada yang 6.300, ada yang 6.400, tergantung. Ada yang bismillah dihitung sebagai ayat, ada yang bismillah tidak dihitung sebagai ayat. Ayo, gua kafir aja, gua lebih tahu lu gimana sih. Ya. Jadi lucu kan. Kadang-kadang jadi aduh gimana Tuhan gitu. Tapi mereka kalau dikasih tahu sok pinter. Mereka yang model dokter palsu ini nih. Nyerocos aja. Ya. Oh, ada Pak Sukirman. Shalom Pak Sukirman. Ini bukan diskusi Pak. Saya juga bingung ini apaan. Saya tuh nggak pernah bilang bahwa PB itu menggunakan bahasa palsu. Enggak. Siapa yang bilang bahasa palsu? Kamu yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan perjanjian baru itu palsu. Enggak ada tuh. Kalau saya menggunakan bahasa asli apa yang dia gunakan perjanjian baru yang saya baca itu adalah bahasa asli bahasa Indonesia itu. Makanya kalau saya dalam membaca perjanjian baru itu nggak butuh kamus. Bahasa asli bahasa Indonesia. Iya, bahasa aslinya kan bahasa Indonesia. Makanya saya mudah mengetahui, mudah membaca. Karena menggunakan bahasa asli Indonesia. Makanya nggak ada lagi translate-nya itu, Pak. Terima kasih. Nggak perlu ditranslate. Nggak perlu nyari-nyari kamus. Apa yang subscriber lu 1.000 ada kan? 1.000 orang ketawa nih nonton. Ibu Dian harus pakai kamus kalau kita mau cocokkan gitu. Ibu Dian dapat dari mana perjanjian baru itu bahasa aslinya saya bahasa punya, Indonesia Pak. dari mana? Makanya saya tahu. Oh, jadi dalam membaca perjanjian baru itu nggak perlu cari-cari kamus saya. Nggak perlu ketik-ketik Google Translate gitu, enggak. Ibu beda kalau saya membaca bahasa asli Al-Quran, ya pasti kalau mau cek bahasa Inggrisnya, bahasa terjemahan Inggrisnya, Ibu dengerin dulu dong, Ibu nggak punya kuping kayaknya nih. Oh Bu, jadi kalau mau belajar Quran susah Bu ya? Belum selesai Pak.
Ya. Jadi kalau mau belajar Quran susah berarti Bu ya? Enggak lagi, karena kan sudah banyak ahli tafsir Pak, ahli penerjemah kan. Banyak yang sudah mengalih bahasakan, jadi sama dong, sama-sama gampang. Tadi kenapa bilang katanya harus cek bahasa Inggris, cek ini? Makanya saya nggak pernah bilang bahwa bahasa terjemahan yang saya baca dari perjanjian itu adalah bahasa terjemahan. Dia kontradiksi sama dirinya bahasa sendiri. Bahasa Indonesia Pak, nggak lagi diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan Pak? Kan sudah berbahasa Indonesia, bahasa sendiri kan? Ya udah itu mau ada bahwa, sama ada mau itu mau bahwa apa namanya? Aja udah. Alkitab bernama Al-Quran itu hanya terdiri dari 6.236 ayat. Tunggu dulu Pak. Bahasa Tuhan itu firman, segala firman, kumpulan perkataan Tuhan enggak sedikit itu Pak. Ya, itu enggak terbatas Pak, enggak terbatas. Tuhan berkata, Tuhan berfirman bahwa andai samudra ya, andai air samudra dikuras berkali-kali habis untuk dijadikan tinta, menuliskan firman, segala firman, ya, itu tidak akan pernah habis Pak. Firman itu dituliskan. Dan lagian Pak, Alkitab bernama Al-Quran itu, Tuhan simpan itu, Tuhan abadikan itu bukan dalam bentuk tulisan Pak. Bukan dalam bentuk manuskrip atau tulisan tangan. Memang ada yang ada tulisan tangan, ada manuskripnya. Ya, tangan, ya, krip itu tulisan, jadi tulisan tangan, ada tulisan tangan. Tapi bukan itu yang utama. Tuhan itu utamakan menyimpan dalam memori Pak. Dalam hafalan. Jadi makanya andai pun ya dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk audio ataupun apa itu hilang, itu bisa dikembalikan yang karena Tuhan menjamin keabadiannya itu dari penghafal. Jadi Tuhan walaupun menjamin bukan dari penghafal ya, Bro. Quran sudah ada di langit. Keabadian dari situ itu keabadiannya di situ. Bukan dari penghafal, sudah di langit umul kitab. Oh, kalau al-um ya, maha kitab, maha ibu ya, maha ibu dari maha kitab atau yang dinamakan dengan Allahu al-Mahfuz ya. Itu ya memang di situ Tuhan simpan rapi, maha terjaga di sana Pak. Jadi 313 jumlah Alkitab yang pernah Tuhan wahyukan ke 313 rasulnya itu terjaga di sana. Jadi nanti kelak di hari penghakiman, hari penghisapan itu Tuhan akan buka kembali materinya dan diminta pertanggungjawaban masing-masing rasul dan masing-masing kaumnya, Pak. Jadi Alkitab bernama Al-Taurat. Yang mana, Bu? Ibu pakai kitab yang mana? Ibu kepada kaum atau suku Yahudi. Alkitab bernama Al-Taurat nanti dibuat penghakiman bagi kaum ataupun bagi kaum dan suku Sabi'ain ya, dari Rasulullah Daud. Kemudian Alkitab bernama Al-Injil akan dibuat penghakiman kepada kaum atau suku Nasrani ya, yaitu merupakan kaum dari Rasulullah Isa alaihissalam. Alhamdulillah, berarti kita tidak usah ikut Nabi Muhammad, tidak apa-apa, karena ibu ini baru ngomong kita akan dihakimi berdasarkan kitab Injil. Alkitab bernama Al-Injil Pak, jauh lebih dulu ada dari perjanjian baru Pak, bagaimana ceritanya itu? Bagaimana Alkitab bisa bernama Al-Injil ada di masa kerasulan Rasulullah Isa Pak. Sementara perjanjian baru itu ada tahun berapa Pak? Itu jauh lebih dulu ada Alkitab bernama Al-Injil daripada perjanjian baru. Ya udah, mana Alkitab Al-Injil mana? Ada nggak Alkitab Al-Injil mana? Ada nggak? Alkitab bernama Al-Injil itu pada masa kerasulan Rasulullah Isa Pak, keberadaannya. Iya. Ya? Dan Tuhan materaikan kembali semasa masa kerasulan Rasulullah Isa berakhir. Itu Pak. Nanti dibuka kembali materinya pada saat hari penghakiman nanti. Maka itulah yang menjadi dasar dari Tuhan bahwa kamu betul tidak menganut atau memeluk ajaran Tuhan, ajaran agama, ajaran Islam berdasarkan Alkitab bernama Al-Injil tidak. Itu penghakiman kepada suku ataupun kaum Nasrani. Ini Pak Sukirman ini kemarin ngomong bahasa Bugis kaum atau suku Tabi'in, At-Taurat kepada kaum ataupun suku Yahudi Pak. Ya udah. Ini A sudah raise hand, silakan ngomong dulu. Saya mau tanggapi, cuman ini terlalu lucu ya. Silakan A ngomong ini apa? Tanggapi dulu aja A. Udah raise hand dari tadi kan. Tadi turunin sama di tangannya. Unmute bro. Ask to unmute. Lah itu udah bisa, kenapa lu mute lagi? Unmute. Oke. Silakan. Kalau gini Bu, jadi tadi ada tuduhan Ibu ya. Begini,
ada 3 agama besar, Ibu, itu yang menggunakan kitab Taurat Musa, yaitu orang Yahudi, orang Samaritan, dan yang ketiganya itu adalah orang Kristen. Walaupun ketiga agama ini sudah berpisah, tapi kitabnya itu masih sama. Kalau saya baca kitabnya orang Yahudi, itu saya bisa pakai juga, Ibu. Saya kalau baca Tanakh-nya orang Yahudi, itu orang Yahudi ngerti, paham. Kalau orang Yahudi baca kitabnya orang Kristen, yang udah ada salibnya gede banget di depan, kalau bisa yang Kristen banget deh, itu mereka bisa ngerti juga, karena memang kitabnya sama gitu, Bu. Nah, yang kedua, Ibu, tadi Ibu bilang kalau Al-Injil itu sudah ada sebelum Perjanjian Baru. Nah, pertanyaan saya, Bu, kalau menurut Ibu sendiri, Injil itu ya pakai bahasa apa yang aslinya? Ibu Dokter Adiani, saya pengen tahu dulu nih, kalau menurut Ibu Injil asli itu pakai bahasa nanti apa? kalau nyerocos terus hadapin ya, Pak A ya. Di mute, Pak, di mute. Iya, ini sudah di mute, di terus unmute. hadapin Pak ya. Iya. Kasih saya kesempatan bicara Ini sudah juga. di unmute kan? Iya. Ya, tapi Ibu bagi waktu lah, Ibu jangan nyerocos terus. Oke, menurut Ibu ini ya. kan saya baru mulai, Pak, kok nyerocos sih? Saya baru mulai nih. Iya, jadi makanya. Alkitab bernama At-Taurat, Pak. Itu menggunakan bahasa Tuhan yang Tuhan miripkan dengan dialek suku Rasulullah Musa alaihissalam, yaitu dialek suku Yahudi. Ya, kemudian Alkitab bernama Az-Zabur itu juga menggunakan bahasa Tuhan yang Tuhan miripkan dengan dialek suku Rasulullah Daud, yaitu suku Sabi'in. Kemudian Alkitab bernama Al-Injil juga menggunakan bahasa Tuhan yang Tuhan miripkan dengan dialek suku Rasulullah Isa, yaitu dialek suku Nasrani, Pak. Itu yang saya tahu. Oke, jadi Nasrani itu bahasa apa sih, Bu? Dialek suku Nasrani itu apa sih? Ada nggak bahasanya sampai hari ini? Buka, Bu, jangan ditutup lagi, Bu. Buka aja, Ibu dialog sama Pak A tuh. Gimana mau buka, nggak ada anunya. Ini sudah terbuka, Ibu kan? jangan di-mute, Ibu jangan di-mute. Tapi kita berbagi waktu ya, Ibu namanya, jangan iya. Nggak gini, kalau menurut Ibu, bahwa dialek suku ataupun kaum Nasrani itu ya adanya tahun 20-an abad yang lalu, Pak. Bahwa masih ada yang tersisa sekarang, ya silakan aja dicek. Dialek ataupun suku Nasrani itu yang mana, Pak? Punah, gitu ya. Menurut Ibu dialek suku Nasrani itu sudah punah gitu ya? Iya, kalau kan orang-orangnya juga sudah punah, Pak. Kalaupun masih ada ya. Ibu tahu nggak kata Injil? Ibu tahu nggak? Oke, jadi gini, Bu. Ibu tahu nggak kata Injil itu berasal dari bahasa apa, Bu? Bukan Injil, Pak. Al-Injil. Ya, Al-Injil. Itu kan artinya kan Al itu kan yang gitu kan, yang itu gitu kan. Injil, kalau dia merujuk itu kepada kalau dia merujuk kepada Tuhan ataupun atribut Tuhan, ya, kepemilikan Tuhan atau kepunyaan Tuhan, dia yang maha, Pak. Ya. Oke, Bu. Yang maha. Al-Injil jadi Al-Injil itu karena peruntukannya kepada kitab Tuhan, maka itu diartikan yang maha. Alnya itu yang maha. Atau maha saja bisa. Oke. Kemudian jadi begini, Injilnya adalah berita. Jadi maha berita. Itu Injil itu menurut Ibu artinya berita. Nah, itu diambil dari bahasa apa, Ibu? Nah, ini Ibu Diani itu lagi. Biasa, begini ya, Bu ya, saya langsung aja nih, saya langsung kasih tahu aja ya, Bu ya. Orang Islam itu Al-Injil itu, Pak, Al-Injil, At-Taurat, Az-Zabur, Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zifah, itu semua, Pak, menggunakan adalah bahasa asli dari Alkitab bernama Al-Quran, Pak. Alkitab Tuhan edisi penutup. Itu, Pak. Nah, ditranslate bahasa Indonesianya, kalau At-Taurat adalah maha hukum, kalau Az-Zabur adalah maha pujian, kemudian Al-Injil maha berita, Al-Quran maha bacaan, Al-Furqan maha pembeda, Az-Zifah maha penyembuh. Itu, Pak. Oke, jadi begini, Bu. Injil itu menurut Ibu kan tadi kan pakai bahasa Nasrani ini, Bu. Saya mau langsung aja nih, Bu, saya kasih tahu ya. Orang Muslim itu mungkin berbeda-beda pendapat dari mana kata Injil tersebut ya.
Cuma kita orang Kristen itu Bukan, semuanya Pak. tidak ada. Alkitab bernama Al-Injil itu bukan menggunakan dialek suku Nasrani, Pak. Enggak. Nah, Karena Alkitab bernama Al-Quran itu menggunakan bahasa yang mirip dengan dialek suku Quraisy, Mbak. Suku Quraisy Mekah. Karena kan yang menerima Alkitab bernama Al-Quran itu kan Rasulullah yang berdialek suku Quraisy, Pak. Rasulullah Ibu Muhammad kan edisi penuh kan berdialek suku Nasrani, Pak. Ya, Bentar, gitu. saya tidak peduli mengenai Al-Quran. Seperti tadi kata Benediktus, itu mau ditulis pakai bahasa onta pun kita bilang itu palsu, ya. Jadi di sini tidak ada urusannya. Nah, sekarang pertanyaan saya hanya mau mau counter. Memang ada bahasa palsu, Pak, ya. Ibu, yang saya tahu tadi, itu bahasa asli dan bahasa terjemahan, Pak. Ya. Yang mana saya sih bahasa palsu itu? Saya cuma mau counter. Tadi tuduhan Ibu bilang Injil itu dipalsukan. Perjanjian baru itu ada setelah Injil yang asli. Tidak, saya tidak pernah mengatakan dipalsukan. Saya mengatakan menggunakan bahasa asli, bukan bahasa palsu. Bahasa asli, bahasa Indonesia. Makanya perjanjian baru kalau saya membaca itu tidak lagi menggunakan kamus, Pak. Karena menggunakan bahasa saya sendiri. Bahasa Indonesia itu yang saya sebut tadi, Pak. Jadi saya nggak bilang dipalsu-palsukan, nggak ada. Ibu, nggak ada, Pak. Gimana ada palsu-palsu. Oke, jadi menurut Ibu apakah perjanjian baru ini adalah Injil yang tadi Ibu maksud tadi? Kan saya bilang, Pak, Alkitab bernama Al-Injil itu jauh lebih dulu ada daripada perjanjian baru. Saya mau ngomong Injil dulu ini, Bu, ya. Saya mau ngomong Injil yang asli yang Ibu maksud itu, ya. Menurut Ibu, Injil itu Alkitab bernama Al-Injil. Sebentar, memang menggunakan bahasa asli dari suku Nasrani, Pak. Ya, oke, itu dari suku Nasrani. Menurut Ibu isi asli ini yang mana sih, Pak? Bahasa atau apa? Bahasa asli. Enggak begini. Biar saya jelaskan. Ibu sudah nggak nyambung. Bahasa Ibu asli ini yang mana, Pak? Definisi asli itu supaya kita asli itu yang mana menurut Bapak? Itu bahasanya atau apa ini? Asli ini yang mana sih yang Bapak maksud gitu? Bahasa asli kah? Iya, maksud saya kan sudah bilang tadi, Pak, Alkitab bernama Al-Injil itu gunakan bahasa asli dialek suku Nasrani. Dan kalau Bapak mengatakan yang manakah dialek suku Nasrani itu, saya kan tadi bilang, Pak, saya nggak tahu. Makanya kalaupun Bapak, saya nggak tahu, karena saya nggak pernah mengakses, nggak pernah diberitahukan yang berdialek suku Nasrani itu yang mana. Kalau Bapak mengatakan bahwa ada, ya silakan ditunjukkan yang mana dialek suku Nasrani itu. Sekarang makanya ini Ibu tenang dulu, Ini biar saya kasih tahu. Injil yang ada di dalam Al-Quran, ya, Injil yang dimention di dalam Al-Quran Alkitab bernama Al-Injil nggak ada dalam Al-Quran, Pak. Bedakan Alkitab bernama Al-Injil. Kan dikasih tahu Isa menerima Injil semasa waktu bayi. Kata Injil. Sementara Alkitab bernama Al-Quran edisi ke-313, Pak. Beda lah, Pak. Alkitab bernama Al-Injil itu diwahyukan 20-an abad yang lalu. Sementara Alkitab bernama Al-Quran 14-an abad yang lalu. Jadi jangan disamakan, Pak. Gak sama. Tapi kan ada mention bahwa Musa menerima kitab Taurat, Isa menerima kitab Injil, bahwa ada kisahnya di dalam Al-Quran diabadikan Tuhan, ya terserah Tuhan, Pak. Betul. Ada kisahnya Nabi Adam. Ini kuncinya ada di sini, Bu. Kuncinya itu ada di kata Injil itu. Injil itu ya kata Injil bukan itu hanya Al-Injil, Pak, yang berbahasa asli bahasa Al-Quran. Taurat pun bahasa asli Al-Quran. Az-Zabur pun bahasa asli Al-Quran. Al-Furqan, As-Sifa dan lain-lain. Ini bukan hanya Al-Injil, Pak, yang bahasa asli Al-Quran. Tenang. Ya udah. Tenang dulu, Bu. Ini ada ahli kitab di sini, Bu. Jadi gini, Bu, saya mau kasih tahu, Bu. Kalau kata Injil yang dimention di dalam Quran itu, ya, itu diambil dari bahasa Yunani, Ibu. Jadi diambil dari bahasa Yunani. Jadi itu bahasa Yunani itu adalah bahasa asli Injil yang Ibu sering bahwa Al-Injil kalau ditranslate bahasa Yunani apa, Pak? Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bu. Sekarang saya mau tanya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kan Ibu kan katanya penyempurna wahyu nih, Bu. Ya kan? Enggak, kita mau dengar nih dari penyempurna Yunani wahyu nih. Menggunakan bahasa apa, Pak? Al-Evangelion ya?
Betul. Alnya ditranslate apa Pak kalau bahasa Yunani? Saya mau tahu. Apa tuh kenapa? Alnya kalau ditranslate dalam bahasa Yunani menggunakan kata apa? Kemudian Al itu, Injilnya kalau oke. ditranslate ke dalam bahasa Yunani menggunakan Betul. kata apa gitu. Mana Kalau ayat ditranslate gini ke bahasa aja. Yunani kan? Nggak, udah gini aja dari tadi dia ngomong Al-Injil, Al-Injil. Mana ayat Quran yang bilang itu Al-Injil? Ya baca aja Pak bahasa Mana aslinya. enggak? Ya, ibu keluarin. Kalau bakal berarti bohong. Ya sudah keluar Pak 14 Abadian lalu. Saya baru keluar kapan ya? Mana? Ayat berapa? Saya cariin, saya bukain. Quran surah berapa yang dia bilang itu Al-Injil? Ayo mana sini? Nah, siap kan? Alhamdulillah Ya ya sudah Allah. kalau nggak mau tahu ya sudah. Yang penting kan saya sudah beritahu Pak. Siapa nggak mau tahu? Saya Masing-masing minta punya bukti. mata untuk membaca. Saya minta buktikan bukti. sendiri, baca sendiri. Nah, berarti Masa nggak sih mau ada. disuap-suap terus sih? Berarti Ya nggak sudah ada. kalau nggak ada. Ya, menurut berarti ibu kamu nggak ada. bohong. Ya sudah. Ya sudah kalau memang menurut kamu nggak ada ya sudah. Ya Saya membaca kamu nggak membaca ya sudah. Ibu tahu bahasa Berarti kamu yang membaca. Al itu di dalam bahasa Inggrisnya itu Iya. dong. Atau apa ya, kalau dalam bahasa Indonesianya agak susah ya. Iya. Tidak ada ya. Dia kan dibilang ada Al-Injil. Sang, Ya, Ibu ya. baca di mana? Ayat mana? Saya mau juga baca. Biar semua orang yang nonton YouTube ini baca. Jadi bahasa asli Al-Quran Pak, bahasa terjemahannya adalah Maha Mana Berita. ayat berapa, Bu? Biar saya buka ayatnya. Berita. Biar saya buka ayatnya, Bu. Mana? Ada enggak? Alkitab bernama Al-Quran itu tidak dibatasi ayat, Pak. Daripada dari mana Al-Quran Ibu nggak tahu itu namanya terbatas. Al-Injil? Dibaca Dari mana aja. Ibu tahu itu namanya Al-Injil? Dari membaca dan dari mendengar. Membaca di mana? Ibu baca di mana? Baca Al-Quran, Pak. Mana ayat yang Ibu baca itu Al-Injil? Ya di Al-Quran. Di mana Al-Quran itu? Iya, ayat Baca berapa? aja. Mana ayat berapa? Saya bukain, Bu. Semua. Mana? Ada paket ayat-ayat segala. Berat. Semua yang memuat kata Al-Injil itulah yang saya baca, Pak. Ya. Ya, semua sudah lihat ya, dia tidak mampu. Jadi kalau mau ditranslate ke bahasa Yunani ya silahkan. Apa bahasa Yunaninya? Saya bilang juga. Semua sudah lihat di sini bahwa dokter Takiyah ini, dokter Takiyah ini tidak mampu menunjukkan kalau Al-Masih, Pak, saya tahu. Kalau Al-Masih saya tahu bahasa Yunaninya adalah Ohialo Kataris, Kataris ya. Kalau Al-Masih itu saya bisa translate ke bahasa Yunani. Diam. Di pengustap kalau ditranslate bahasa Yunani Ohialo Kataris Tiras. Diam. Kamu udah nggak bisa ngasih ayat juga, nggak usah ngomong deh. Dia bilang itu Al-Injil ditulis dalam Quran. Dia bilang dia baca ada Al-Injil, disebutnya Al-Injil. Dibaca di mana? Di Quran. Ayat berapa? Dia bilang suruh saya cari sendiri. Ada di Quran di mana-mana. Ya kan kamu yang nggak percaya. Kalau saya kan saya percaya. Nah, sekarang kamu yang nggak percaya. Makanya buktikan sendiri. Ini mute dulu dong, ya Allah. Ya, komen mulu, heran deh lagi ngomong gantian. Ya, jadi waktu dia bilang tuh sekarang dia bawa percaya. Nyambung nggak? Nggak. Karena simple, dia tinggal keluarkan nih Quran surah sekian menunjukkan bahwa ini disebutnya Al-Injil. Selesai. Selesai. Kita sebenarnya saya satu lagi, ini membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran inilah yang menerjemahkan dari bahasa aslinya. Karena Injil itu diambil dari bahasa Yunani. Jadi kalau bilang Yunani menerjemahkan Al-Injil itu salah. Sebenarnya Quran itu, orang Arab itu yang menerjemahkan kata Injilian itu ke dalam bahasa Arab. Diserap, jadinya Injil. Nah gitu. Itu. Ya, jadi teman-teman, baru muncul nih. Baru muncul ya, mantap. Jadi ketika diminta bukti dia baca di mana, dia nggak bisa kasih dan terus bilang nggak percaya lah ini, dan kalau ditanya akan selalu ngeles. Ya beginilah wajah polemikus yang selalu menyerang kekristenan. Orang-orang macam ini sudah ada dari abad ke-7. Sudah ada. Islam muncul nggak lama, orang kayak gini muncul. Selalu menyerang kekristenan. Dan pertanyaan yang itu lagi. Ketika diminta buktinya dia nggak bisa kasih. Ketika dia bilang, yang lucu, Injil bahasa kitab orang Kristen perjanjian baru bahasa asli bahasa Indonesia, kan bodoh ketahuan. Ya. Kesian banget. Jadi
Jangan marah, jangan katain. Kita berdoa aja Tuhan Yesus, sama berdoa buat dokter Adian ini supaya dia bisa mengenal Engkau, otaknya terbuka, dia bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau baik. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ya, kita doain dia cukup. Ya, karena ngomong nggak bisa. Saya dapat informasi kata dokter ini juga kita ragukan ya kewarasannya. Ada info yang ngomong ke saya gitu. Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut. Polemikus ngomong kayak apapun, kita apologet sudah siap jawabannya. Karena ini pertanyaan mereka pertanyaan yang sama dari abad ke-7 tuh sama ya. Dari mereka muncul abad ke-8 mereka muncul itu sama. Itu aja jawabannya. Dia mau ngomong Injil, mau apa, nggak usah takut gitu loh. Mau ngomong kitab terjemahan, nggak usah takut. Tadi dia ngomong Injil bahasa Quraisy kan lebih bodoh lagi. Isa alaihi salam menurut orang Islam itu diturunkan kepada Bani Israel. Apakah Bani Israel berbicara dalam dialek Quraisy? Kan bodoh kalau kita berpikir begitu. Orang Israel bicara bahasa Aramaik, bahasa Ibrani pada masa melayaninya Yesus. Jelas. Bahasa Aramaik pun ada macam-macam, ada Galilean Aramaik, ada Aramaik. Jadi nggak seperti yang dia tuduhkan. Ketika dikatakan mana yang aslinya, oh sudah kamu ganti, ya kan gitu. Anggaplah sekarang saya bikin klaim begini, ini teman-teman semua dengar ya, bahwa Taurat, Injil dan Quran serta hadis-hadis itu sudah menubuatkan ada seorang nabi yang muncul lagi namanya Benedictus Ictus. Mereka tahu tapi mereka pasti menyembunyikan kebenaran dari kamu. Karena mereka merubah kitabnya, mereka berbohong, dan ketika mereka membaca kitab itu mereka memutar-mutar seolah-olah itu kitab yang dari Allah padahal bukan. Dan mereka mendustakan Benedictus Ictus sebagai nabi yang benar. Nah, kalau gue kasih klaim begini gimana? Sama kan klaimnya? Ketika ditunjuk, mana ayat yang bilang ada Benedictus Ictus? Ada ayat tapi sudah kamu ganti. Sama-sama nggak bisa nunjukin mana ayatnya. Dalil seperti nggak bisa. Ya. Jadi nggak usah takut gitu loh teman-teman Kristen. Dan buat para polemikus kayak gini, ampun lah gue udah, ampun. Jujur aja ampun udah. Ini udah raise hand. Eleazar sama juga udah raise hand. Ini apa raise hand yang tadi? Eleazar duluan nggak apa-apa. Tadi saya udah bicara. Eleazar sama. 1, 2, 3. Silakan Pak A. Nah, tadi jadi hilang. Tapi begini, memang dasar dari. Halo bro, tadi saya di mute itu nggak bisa buka. Ya, itu kan bisa. Sekarang baru bisa. Ya, Oke, saya kasih tanggapan ya. Iya, Pak A, maaf ya Pak A. Silakan Pak Eleazar. Ya, jadi gini. Kalau saya lihat dari dokter siapa ya? Informasi dari dokter siapa namanya? Dokter Dian. Adiani Adil. Wah, namanya Adiani Adil. Ya begini Bu Dokter, dengan segala hormat ya. Tapi yang Ibu sampaikan itu pertama menurut saya itu banyak yang tidak benar. Makanya ada kawan-kawan bilang itu bohong. Ya nggak salah juga kawan-kawan itu bilang bohong karena kita punya bukti. Jadi kalau mau head to head dengan Ibu itu gampang sebenarnya. Jadi saran saya begini. Untuk mensolusikan perbedaan ini mestinya secara terstruktur dan sistematis itu harus diurut. Misalnya manuskrip Alkitab. Nah, saya sebut Alkitab dulu ya, nanti saya jelaskan apa sih arti Alkitab itu. Jadi begini, Alkitab itu kan melalui proses kanonisasi. Itu ada sejarahnya lengkap dan tidak bisa dibantah. Oke. Terus pada saat kanonisasi itu Alkitab itu mengacu kepada manuskrip yang paling awal. Itulah
penulis menulis dengan bahasa apa. Jadi kalau kita mau runtut secara terstruktur head to head Alkitab dengan Al-Qur'an mudah. Alkitab manuskrip yang pertama menulis Perjanjian Lama itu manuskrip apa? Ada jelas. Ya. Alkitab itu ditulis ibu dokter 2000 tahun. Dia tidak ucup-ucup seperti buku dilempar dari langit turun. Itu aja udah beda kita dengan teman-teman muslim. Itu harus kita pahami, ada perbedaan. Nanti orang yang menilainya mana yang benar. Itu. Nah, jadi sekitar 2000 tahun itu ditulis secara bertahap oleh ratusan dan ribuan penulis, ya. Ratusan penulis tulis itu ribuan tahun. Ya kan? Kitab Musa itu kalau nggak salah 1300 tahun sebelum Masehi, kalau tidak salah. Ya, jadi ribuan tahun itu ditulis. Oke? Nah, manuskrip apa yang kita gunakan? Nah, manuskrip itu kita sekarang ini kita bisa akses. Kalau dulu kita nggak bisa, kalau sekarang bisa. Jadi kalau saya debat sama kawan-kawan muslim untuk adu terhadap manuskrip itu sangat mudah dan itu nggak bisa dibantah. Saya bisa akses kok. Nggak ada masalah, Ibu. Jadi kalau Ibu bilang begitu tuh saya bisa membantahnya. Nah, karena Ibu nyerang kita kan, itu. Jadi itu kalau menurut saya banyak salahnya, Bu. Dengan segala hormat ya. Nah, makanya teman-teman bilang itu yang Ibu bilang itu bohong. Nah, jadi itu kalau secara terstruktur manuskrip yang pertama apa? Ada banyak manuskrip. Kalau di kanon kita, Bu, semua itu nggak pernah kita hilangkan. Itu catatannya tetap ada. Dan semua orang bisa baca. Ya, di internal kita juga terjadi perdebatan itu, misalnya ada catatan kaki yang masuk, ada, dan kawan-kawan Islam Muslim juga bisa baca itu dihapus tidak, makanya LAI memasukkan keduanya. Saya bisa memberikan itu. Kenapa harus dimasukkan kedua-duanya? Tidak boleh ada yang dihapus atau dimusnahkan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kawan-kawan Muslim. Katanya saya nggak enak nih karena saya nggak pelajari dalam, tapi yang saya baca itu pernah ada dimusnahkan supaya tidak terjadi perbantahan karena banyak perbedaan. Itu ada yang musnahkan itu. Ya sorry ya, tapi itu fakta loh. Nggak bisa dibantah itu itu adalah sejarah. Nah, itu berbeda dengan kita. Nah, kalau kita runtut perbedaannya bisa kelihatan ekstrimnya. Oh, kalau Kristen itu seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bahasa. Bahasa itu Alkitab, firman Tuhan bisa ditulis dalam seluruh bahasa. Tetapi di manuskrip asal menggunakan bahasa apa? Manuskrip awal Alkitab itu ditulis dalam banyak bahasa, Bu. Ada bahasa Aramik, itu zamannya Daniel itu Aramik. Ya kan? Tapi Musa menulis dalam bahasa Ibrani. Beda Aramik sama Ibrani. Ada literaturnya, Ibu, ada manuskripnya. Jelas. Ya, bahasa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal komunikasi pada saat zaman Tuhan Yesus itu bahasa Aramik paling banyak yang digunakan. Tapi Alkitab itu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Cuman Matius yang ditulis dalam dua bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu ada semua tercatat, ya kan? Tidak bohong itu. Nah, nanti setelah itu baru terjemahan dari bahasa lain termasuk bahasa Indonesia itu terjemahan. Bisa nggak kita buat seperti kawan-kawan Muslim seperti Al-Quran? Bisa. Kalau kita sertai manuskrip awal itu, sertai bahasa aslinya dan di bawah ada terjemahan bahasa Indonesia ke Inggris, itu jadi sama. Siapa bilang kita nggak bisa? Gampang, manuskripnya ada kok. Pada saat ketemu dengan manuskrip bahasa Aramik, kita tulis bahasa Aramik. Ya kan, terjemahan Indonesia, Inggris di bawah, silakan. Ya, makanya sekali-sekali Ibu lihatlah interlinear itu. Seperti itu miripnya. Jadi ini hal yang biasa, Bu, ya. Jadi kalau bilang bahasa Tuhan bisa menggunakan bahasa apa saja. Kalau sejarah bahasa, Ibu balik ke Alkitab, ya, masalah Menara Babel itu. Itu jelas Alkitab menceritakan mengenai bahasa manusia kenapa bisa bermacam-macam. Itu jelas, ya. Nah, oke. Jadi itu masukan saya, Ibu. Jangan terlalu inilah, ya kan, kita bisa bantah itu semua. Makanya kita jangan saling menyerang. Kalau menurut saya, kita berbeda. Iya, nggak apa-apa. Kenapa harus permasalahkan perbedaan? Tapi tolong dong disampaikan perbedaan itu dengan bukti-bukti yang valid. Jadi tidak membohongi.
cacat kaki yang orang Yahudi tidak mau membaca Yesaya 53, Ibu ya. Tapi orang Yahudi tidak berani menghapusnya. Paham nggak? Dia nggak ngerti nih. Dia pasti nggak tahu masalah ini. Nah, jadi nggak pernah dihapus, nggak pernah dimusnahkan. Itu tetap dicatat. Apokripa pun tidak pernah dihapus. Tapi tidak masuk dalam kanon. Karena Tuhan nggak mau. Tuhan yang kanon itu sebenarnya tangan Tuhan. Cuma nggak kelihatan menggunakan para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus. Mereka yang menulis itu semua. Ya kan? Gitu loh. Itu yang kita percayai. Nah, Alkitab itu bahasa Indonesia, Ibu. Ya, bahasa Indonesia Alkitab itu yang diambil dari bahasa Arab. Gitu loh. Tapi kalau mau diindonesakan murni namanya kitab suci. Makanya di bahasa Inggris dibilang Bible. Tuh ada Alkitab. Itu kita tahu sejarahnya. Kita nggak mempermasalahkan itu. Kenapa bahasa Inggris tidak dibilang Alkitab, dibilang Bible? Emang ada Al-Bible? Aduh, ini kan strukturnya udah nggak benar menurut saya. Jadi, tolong dong, yang profesional dikit lah. Jadi kalau kita berdebat perbedaan, ayo kita beberkan perbedaan secara struktural dan sistematis. Oke, manuskripnya. Terus kedua apa? Ketiga apa? Terus sampai ke bawah mirip interlinear lah. Kita bisa buat itu di Bible Hub itu. Itu masukan saya ya. Terima kasih. Silakan, lanjut. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, terima kasih. Jadi ya ini tadi pemaparan dari Bro Eleazar itu memperkuat statement saya ya. Karena kita kalau orang Kristen sama orang Yahudi itu kalau debat kita pakai kitab tanah mau pakai versi yang manapun juga. Versi yang Kristen mau pakai versi mereka kita nggak ada masalah. Karena manuskripnya itu ada dan itu bisa kita interpretasi ya kita bisa baca itu dan kita membaca kitab yang sama. Jadi tadi kalau katanya bahwa mereka takut baca Yesaya 53 ya karena memang mereka baca Yesaya 53 yang sama dengan kita. Padahal agama Yahudi dan agama Kristen itu sudah berpisah 2000 tahun. Ya. Jadi tidak bisa ada tuduhan bahwa ini dipalsukan. Dipalsukannya yang mana? Kecuali ibu punya bukti bahwa ada manuskrip yang lebih tua dan ternyata berbeda. Nah, itu. Tapi kalau ibu tidak punya bukti yang itu, berarti itu. Tapi saya tertarik tadi, saya tertarik tadi ya, kata Bro Benedictus ya. Kenapa itu dituduh terus-menerus? Karena sebenarnya ini dasar dari iman mereka. Muhammad itu dinubuatkan, dia membenarkan kitab yang terdahulu dan seterusnya. Tapi setelah dibuka kitab terdahulunya ini ternyata berbeda sama sekali. Bagaimana cara dia defense adalah satu-satunya dengan cara bicara bahwa mereka sudah sesat, mereka sudah merubah kitab-kitab itu. Itu satu-satunya cara defense. Karena apa, Bu? Karena begini. Kalau seumpamanya kita pakai kitab Quran, Bu, orang Kristen itu sudah bubar. Kenapa bubar? Karena Yesus diceritakan lahir di bawah pohon kurma. Nah ini kenapa ada orang Kristen yang tersinggung dengan ini? Karena sebenarnya ini menentang kemesiasan Yesus sendiri. Bahwa Yesus itu tidak dinubuatkan untuk lahir di bawah pohon kurma, tidak. Jadi ini sebenarnya sudah bertentangan kalau ibu bilang bahwa Yesus adalah Al-Masih, tetapi bicara bahwa dia lahir di bawah pohon kurma, itu sudah menentang kemesiasan dia sendiri. Dan itu orang Kristen 100% pasti bubar. Kenapa? Karena inti dari ajaran Kristen itu ya kemesiasan Yesus itu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Itu saja sih dari saya, Pak Bro Benedictus. Oke. Ya, kapan kita iklan dulu kali ya? Ya, nggak ada orangnya. Ya, iklan dulu. Ya, iklan dulu. Jangan tegang. Bersemangat boleh, jangan tegang. Nah, silakan teman-teman yang nonton di Ini gue bantu. Yang sedang menonton di channel YouTube kesayangannya, silakan diiklanin boleh. Udah gue bantu dan. Ya. Ini sejujurnya gue agak sedih ya karena biasa yang iklanin channel gue kan
Pak Domba Kecil. Ya, domba kecil ya. Ya, hari ini gue mengenang dia dengan ya gue iklanin dah. Dia domba yang kecil. Tuan, ya terima kasih lah ada Bro Domba udah sama-sama kita selama ini ya. Biasa dia yang iklanin. Nah, teman-teman, buat yang di channel mana-mana ya, di channel Kaf, di Hanlau, di Kanuru, di channel lagi Dunia Gaib, Alam dan sebagainya, ya, dunia maya, dunia hantu, gue udah kayak Tante Lala ya. Ya, ini ada channel Kaf, Christian Apologetic Family. Boleh di subscribe. Ini saya udah subscribe nih, mantep banget ya. Ada banyak diskusi, termasuk Zoom ini pun juga Zoom-nya Christian Apologetic Family. Ya, teman-teman boleh subscribe dulu sebentar, dicek dulu subscribe ya. Gue tungguin nih, nggak subscribe dosa gitu aja dah pokoknya. Ya itu Benedictus, Ya, itu salam sadar udah bilang yang nonton di channel Kanuru TV supaya subscribe channel yang live nih. Oh iya. Coba ya. Nih. Bilangin. Ini. Tolong penonton di channel Kanuru untuk wajib subscribe channel Apologet Kristen yang akan dibacakan ya dari Pak Salam Sadar. Ngapa? Kita ancam dia dengan neraka jahanam mereka ini. Iya dong. Oh iya. Nabi sebelah ngancam neraka sukses. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya channel ya. Ini biar kita sama-sama bertumbuh ya, sama-sama berkembang sih.